I see the stars, I hear the rolling thunder. Shalom, apa kabar semua? Kita bersyukur karena melalui kesempatan yang sungguh indah ini sekali lagi kita bertemu di ruangan ibadah secara online. Dimanapun saudara-saudara berada, para jemaat yang sangat-sangat kami hormati, kami berharap agar Anda semua di dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita berdoa, yaitu doa pengakuan iman rasuli. Haleluya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Bapa yang di surga, yang kami kenal dan sembah di dalam Yesus Kristus, yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, melalui kesempatan yang sungguh indah ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami berada di sini dan dapat melaksanakan ibadah ini seadanya kami ya Tuhan. Ya Bapa, sebelum kami belajar mendengar sabda firman-Mu yang merupakan benih dari surgawi yang akan ditabur ya Tuhan ke dalam hati setiap kami yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, kami mohon ya Bapa agar Engkau mempersiapkan hati kami semua, agar firman-Mu itu ya Tuhan dapat menjadi satu panduan, menjadi satu peringatan yang sentiasa memberi teguran, nasihat kepada setiap kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, agar kehidupan kami di dalam dunia ini ya Tuhan, kami sentiasa berlandaskan akan kebenaran sabda firman-Mu saja. Bapa di surga, urapi, pakai anak-Mu ya Tuhan yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu itu dapat didengar dan dapat dipelajari sebaik-baiknya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, kembali lagi kita dalam ibadah online SIB Beverly Hills. Dimanapun Anda berada, dimanapun kalian berada, percayalah yang Tuhan Yesus sentiasa menyertai kalian. Haleluya. Saudara, pada hari ini mari kita sama-sama menyiapkan hati kita, memberikan masa ruangan untuk Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan Jujur. Hadapi semua bebanku.
kan tetap menyembahmu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hati kami mendengar, sampai hatiku mendengar. Oke, baiklah. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Dimanapun saudara dan saudari berada, mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Ada amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Kasih setia Tuhan.
Haleluya, mari sama-sama berikan sorak-sorai untuk Allah. Haleluya. Benar saudara, tak terbayang kebesaran Tuhan. Ada apa? Yes, mari kita katakan ajaib kau Tuhan. Berikan sorak-sorai untuk Allah.
kasih ya Bapa. Benar Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Lebih dari siapapun di dunia ini Tuhan, lebih dari apapun Tuhan. Kami mau lebih dekat kepadamu ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur karena punya Allah seperti Engkau. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Mari sama-sama kita naikkan sekali lagi lagu ini. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap bulan kita bersama-sama mengambil bagian dalam perjumpaan kudus. Itu mari kita jemaat mempersiapkan diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mengambil bagian di dalam perjumpaan kudus hari ini. Roti yang akan dibaca-bacakan melambangkan tubuh Kristus yang diremukkan bagi kita, di mana penderitaan Yesus di atas kayu salib adalah menanggung dosa umat manusia. Melalui kematian Yesus, dosa kita telah diampuni dan dihapuskan. Justru itu kita perlu datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan pengharapan akan kasih karunia Tuhan yang dinyatakan melalui salib Kristus. Sawan Tuhan melambangkan darah Yesus yang ditumpahkan untuk penebusan manusia. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah korban sejati demi menghapuskan dosa, dan nyawa Yesus yang tidak berdosa itu diserahkan kepada Allah menanggung murka Allah terhadap dosa manusia. Dan justru karena pengorbanan Yesus yang sempurna itu, manusia diperdamaikan dengan Allah. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dan berdoa. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengakui bahwa kami adalah umat yang berdosa dan seringkali melakukan perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Namun kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran akan dosa kami. Dan saat ini kami memohon Tuhan untuk mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa kami. Kami mengucap syukur atas karya anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus di kayu salib, bagi menyelamatkan kami daripada hukuman dosa dan maut. Terima kasih Tuhan, karena kematian-Mu telah menanggung segala pelanggaran dan dosa kami, dan sekarang atas anugerah-Mu dosa kami telah diampuni dan dihapuskan. Bapa, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu dan kami memohon agar Engkau melayakkan kami makan dari meja Tuhan, bikin roti dan minum dari cawan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan, mari kita bertandang dan mempersiapkan diri kita untuk mengambil bagian perjumpaan kudus pada pagi ini. Untuk pengetahuan jemaat yang layak mengambil bagian perjumpaan kudus adalah anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah dibaptis. Saya akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 31. Sementara firman Tuhan ini
sampaikan, mari kita bertenang dan berdoa. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, yang telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengusap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, maka ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lama dan sakit, dan tidak kurang yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Jamaat Tuhan, cawan ini adalah melambangkan darah Tuhan dan ditumpahkan bagi kita semua untuk pengampunan dosa. Dan roti ini melambangkan tubuh Kristus yang diremukkan dan penderitaannya di kayu salib. Jemaat, mari kita pegang roti di sebelah kanan kita. Yesus mengambil roti, mengusap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan. Mari kita pegang cawan ini di sebelah kanan kita. Yesus mengambil cawan dan mengusap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jemaat, mari kita tunduk kepala, bertenang dan berdoa. Tuhanlah Bapa kami di dalam kerajaan surga, pagi ini kami naikkan syukur dan terima kasih atas kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau telah menurunikan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa, kami mengucap syukur dan kami sudah melaksanakan tanggung jawab kami dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Dan semua ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, salam sejahtera, salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita tidak menyadari bahwa kita sudah 3 bulan lebih tidak bersama-sama di dalam gedung kerajaan. Kita bersyukur pada pagi ini karena kesempatan yang begitu indah kita dapat bersama-sama beribadah di dalam talian atau online. Oleh itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tunduk kepala
dan kita berdoa bersama-sama, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang begitu indah untuk kami bersama-sama di dalam ibadah pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdiri di tempat ini untuk menyatakan isi hati. Dan saya percaya Bapa bahwa firman-Mu adalah firman yang berkuasa. Firman-Mu dapat merubah kehidupan kami, memberkati kehidupan kami, dan menguatkan hati kami. Karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah Engkau sendiri. Biarlah Roh Kudus menjadi guru kami pada pagi hari ini. Sertai kami Bapa dari mula pertengahan hingga selesai pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan memimpin kami dan kami siap untuk mendengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita terus membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 14. Mari kita membaca, dan saya akan membaca dengan suara kedengaran. Tapi manusia dunia tidak menerima apa yang berasal daripada Roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal hanya dapat dinilai secara rohani. Dalam pembacaan kita berbicara dalam firman Tuhan, pembacaan kita pada pagi ini, yaitu berbicara 3 golongan manusia atau 3 jenis manusia. Yang golongan yang pertama ataupun jenis manusia yang pertama adalah manusia duniawi. Yang kedua, manusia dipimpin hawa nafsu. Dan yang ketiga, manusia rohani. Sebab itu pada pagi hari ini saya mengambil kesempatan untuk membahas 3 poin firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Golongan manusia yang pertama adalah manusia duniawi. Kalau kita merujuk dalam ayat firman Tuhan atau sebagai rujukan Roma pasal 7 ayat 1 dan 2. Manusia dunia adalah manusia yang jalannya hidupnya sendiri, yang menentukan. Manusia dunia ialah manusia yang tidak berhukum. Kalau kita mengambil rujukan juga di dalam pembacaan ini, seperti yang saya katakan tadi, Roma 7 ayat 1 dan 2. Dan Roma pasal 7 dan 8 dan 9, manusia dunia adalah manusia yang mencikannya dosa. Jemaat Tuhan, saya percaya keadaan kita melihat dan kita tahu di mana sekeliling kita, bukan semua orang yang percaya kepada Tuhan dan masih hidup di dalam keadaan dunia yang tidak mengenal Tuhan. Itu sebab manusia dunia ya jalannya adalah hidupnya sendiri yang menentukan. Saya percaya kita melihat di keadaan sekeliling kita, tidak kurang orang yang tidak mengandalkan Tuhan, mengambil keputusan-keputusan yang tidak alkitabiah atau di luar kehendak Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan dalam kehidupan kita yang kita hadapi pada hari ini, kalau kita melihat baik di depan TV maupun di dalam news, ada orang yang membunuhkan diri dan melarikan dalam keluarga karena tindakannya itu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang kesulitan yang dihadapi. Karena manusia duniawi adalah jalan hidupnya sendiri yang menentukan. Dan yang juga seterusnya saudara, manusia dunia adalah manusia yang tidak berhukum. Hukum yang juga dunia ini negakkan jangan mencuri, jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Tapi hari ini kita tahu bahwa kebanyakan di luar sana mengambil keputusan melakukan hal tanpa memikirkan hukum-hukum dunia, sehingga mereka mengambil keputusan melakukan jenayah, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, bertentangan dengan hukum. Karena manusia tidak tahu
Yang tidak mengenal Tuhan, manusia tidak tahu mana yang salah, mana yang baik. Karena semua dalam kehidupan orang yang tidak percaya dan manusia duniawi, manusia dosa, adalah majikan mereka ada dosa. Dan saya percaya saudara-saudara, bagi orang-orang yang percaya tidak ada seperti ini. Tapi tidak kurang juga orang-orang Kristen dan orang-orang di luar sana masih melakukan hal itu. Walaupun kita tahu itu adalah bertentangan dengan hukum. Misalnya pada pagi hari ini banyak keluarga yang hancur, banyak kepenceraian, banyak pembunuhan, penagihan dada, dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang manusia lakukan karena mereka tidak mengenal Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, manusia daging yang dipimpin oleh hawa nafsu. Kalau kita mengambil satu rujukan firman Tuhan di dalam Roma pasal 7 ayat 14 sampai 18. Manusia daging adalah manusia yang selalu kalah. Manusia daging adalah manusia yang selalu kalah. Dan tidak ada jaminan orang yang menang menghadapi apapun cabaran kecuali kita mengandalkan firman Tuhan atau mencari Tuhan. Dan seterusnya, manusia daging adalah manusia hidupnya dirinya sendiri. Dan apabila kita berbicara tentang diri sendiri, dia tidak akan memerlukan orang lain. Dia suka hidup sendiri. Dia suka melakukan tindakannya sendiri. Karena mereka dipimpin oleh hawa nafsu, mereka akan dikandali juga nafsunya sendiri. Kalau kita membaca firman Tuhan, bagaimana orang yang hidup di dalam dikuasai daging dan nafsu. Mari kita membaca firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4. Kata firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba wang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan memfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belegak tahu lebih daripada menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jemaat Tuhan pada pagi hari ini, pembicaraan firman Tuhan mengingatkan kita supaya hidup dalam perjalanan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang kita lakukan? Kalau dalam golongan kedua-dua ini, manusia dunia dan manusia daging dipimpin oleh nafsu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tinggalkan ini dan kita cari Tuhan. Karena di dalam Yesus Kristus dan kebenaran firman Tuhan ada jaminan bahwa kita memperoleh pemulihan ataupun memperoleh kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Manusia dunia adalah manusia yang hidup karena akal dan pemikirannya sendiri dan bukan karena iman. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, belum menemukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka dalam gulungan manusia dunia, manusia daging dipimpin oleh hawa nafsu, adalah manusia yang jauh sekali depan Tuhan. Sebab kiranya firman Tuhan ini menegur kita. Mari kita mencari Tuhan, karena jawaban adalah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena firman Tuhan mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita mencari Tuhan. Dan yang terakhir dan yang ketiga yaitu manusia rohani. Manusia rohani adalah manusia yang hidup di bawah anugerah dan bukan Taurat. Semua kita yang mengenal Tuhan, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mempercayai kebenaran firman Tuhan, kita manusia hidup di bawah anugerah dan bukan Taurat.
semua kita adalah hidup di bawah anugerah Allah. Manusia rohani adalah manusia yang menyembah Allah dalam cara yang baru, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-4 ayat 23, kita adalah manusia atau dikatakan firman Tuhan, manusia rohani adalah manusia yang menyembah Allah dalam cara yang baru, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Dan seterusnya, manusia rohani adalah manusia yang mengasihi Tuhan dengan segenap tubuh, jiwa, roh, dan mengasihi sesama manusia. Manusia rohani adalah manusia yang hidup, bukan dia lagi, tetapi Kristus di dalam hidup kita. Di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, Tuhan mau supaya kita hidup, manusia hidup di bawah anugerah ini, supaya kita senantiasa menyerahkan seluruh hidup kita di depan Tuhan. Bukan hanya kita dapat membaca dan mengenal, tetapi harus kita lakukan supaya hidup kita berkenaan di depan Tuhan. Karena ada jaminan firman Tuhan bagi orang yang hidup berkenaan di depan Tuhan dan hidup manusia rohani atau manusia yang baru, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Manusia rohani adalah manusia yang mengasihi Tuhan dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh, dan juga mengasihi sesama manusia. Dalam firman Tuhan, hal ini perlu kita miliki. Karena inilah dasar firman Tuhan mana saja kita lakukan dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita. Mungkin pelayanan kita dalam keluarga, mungkin pelayanan kita di luar. Tuhan mau supaya kita menjadi manusia rohani, ialah manusia yang hidup, bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Di dalam ketiga-tiga poin firman Tuhan yang kita dengar, gulungan mana saudara yang berada? Sama ada masih kita berada dalam manusia duniawi, ya manusia yang hidup di dunia sendiri yang menentukan, ataupun manusia daging yang dipimpin oleh hawa nafsu. Karena kita tahu saudara-saudara, manusia duniawi adalah manusia yang majikannya dosa. Sebab itu Tuhan mau menegur kita pada pagi hari ini, supaya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada pagi ini, apakah respon kita di depan firman Tuhan pada pagi ini? Dalam ketiga-tiga ini, gulungan di mana kita berada? Di mana gulungan mana dalam kehidupan kita pada hari ini? Kadangkala walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, tapi selalunya kita menyakitkan hati Tuhan. Karena sebagian hidup kita masih di dalam manusia dunia ataupun manusia daging dipimpin oleh hawa nafsu. Seperti pembacaan firman Tuhan dalam 2 Timotius, keadaan manusia di akhir zaman ini suka mengandalkan dirinya sendiri, tidak akan lebih panjang, karena suka menurut hawa nafsu daripada menurut firman Tuhan. Jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa, sekali lagi saya memberi respon kepada jemaat pada gulungan di mana saudara berada pada pagi hari ini. Kalau saudara masih berada di dalam gulungan manusia duniawi, manusia daging dipimpin oleh hawa nafsu, datang di depan Tuhan dan serahkan seluruh hidup di depan Tuhan. Karena kalau kita tinggal di dalam dosa itu, hidup kita, dosa menjadi majikan kita, tentunya tidak ada harapan di masa hidup kita. Bahkan tidak dapat kita memimpin di dalam keadaan apapun, baik dalam keluarga kita maupun di dalam menjadi berkat sekali di masyarakat kita. Tapi saya percaya kalau manusia rohani yang ada dalam hidup kita, manusia yang hidup di bawah anugerah Tuhan, manusia rohani adalah manusia yang menyembah Allah dalam cara yang baru, dalam hidup dalam kebenaran, atau manusia mengasihi Tuhan dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh, dan juga mengasihi sesama manusia. Inilah
yang Tuhan mau supaya kita lakukan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari kita tunduk kepala, mari kita ambil respon firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita terus mempercayai Tuhan menuntun dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap tubuh, segenap jiwa, roh, dan mengasihi sesama manusia, inilah yang hukum yang kita lakukan. Dan saya percaya hidup kita berkenan di depan Tuhan. Dan kita lakukan ini dalam perjalanan hidup kita menuju kesempurnaan. Mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami dalam kerajaan surga, pagi ini kami bersyukur Tuhan, karena kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu yang disampaikan. Kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja terus dalam pemberitaan firman. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita surut dalam langkah-langkah hidup kami, menjadi tongkat dalam perjalanan hidup kami, supaya kami jangan jatuh di dalam pencobaan, Bapa. Beri kami kekuatan yang baru, dan beri kami kemampuan menghadapi apapun cabaran, Bapa. Dan biarlah firman-Mu tinggal di dalam hidup kami. Materaikan itu Bapa dalam hidup kami, supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan berjalan dalam kesempurnaan. Apabila Tuhan datang kedua kali, kami menyambut dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ajak para jemaat untuk mempersiapkan hati, ikut serta di dalam memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih dahulu saya berdoa. Haleluya Tuhan. Segala puji syukur hormat dan kemuliaan hanya bagi Bapa, Allah yang kami kenal dan sembah dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami, memberi yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan, yaitu melalui keuangan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami ya Tuhan, melalui pekerjaan kami masing-masing. Ya Tuhan, beri kami hati yang tulus Tuhan, agar pemberian kami itu dapat diberkati oleh Tuhan. Begitu juga yang tidak sempat memberi Tuhan atas sebab-sebab yang tertentu, kami yakin dan percaya Tuhan, mereka juga mempunyai hati yang rela untuk memberi. Apabila suatu masa nanti mereka akan mendapat berkat yang Tuhan persiapkan untuk mereka nikmati bersama. Tuhan, kami berdoa agar keuangan itu dapat digunakan untuk keperluan gereja ini ya Tuhan, untuk menanggung setiap perbelanjaan gereja ini, khususnya bagi pelayanan dalam gereja ini ya Tuhan. Bagi mereka yang memberi Tuhan, Engkau berkati. Begitu juga yang tidak sempat memberi Tuhan, Engkau beri mereka suatu sukacita, damai sejahtera, agar di hari yang mendatang mereka juga dapat memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami yang tidak sesempurnanya. Semuanya ini kami andalkan hanya di dalam dan di atas nama Yesus Kristus yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom dan selamat pagi. Kita sudah selesai ibadah kita secara alam maya ataupun online, dan sebelum kita menangguhkan ibadah kita, mari kita sama-sama mengangkat doa Bapa kami, dan seterusnya kita akan berdoa bersama-sama bagi menangguhkan ibadah kita. Mari kita mengangkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita semua berdoa. Haleluya Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan syurga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami sangat bersyukur karena hari ini sekali lagi kami dapat melakukan ibadah kami, walau tidak secara bersemuka Tuhan, tapi kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami lewat ibadah online ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap telinga yang sudah mendengar akan firman-Mu, iman mereka akan ditumbuhkan. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap anak-anak-Mu mau untuk menjadi manusia yang baru, yang membawa diri mereka lebih mendekat kepada Engkau, yang mengutamakan Engkau di dalam kehidupan mereka, yang membuat Engkau lebih besar daripada kepentingan-kepentingan di dunia ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, iman mereka sudah ditumbuhkan lewat firman yang sudah mereka dengar. Dan Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Dan kami percaya Tuhan, hati kami tertuju kepada Engkau lewat ibadah ini. Dan Tuhan, biarlah kiranya segala puji dan sembah yang sudah kami naikkan berkenan kepada Engkau. Dan terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan terus menerus menyertai setiap jemaat dimanapun mereka berada, dan apapun yang akan mereka perbuat sepanjang minggu yang akan mendatang ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap keperluan dan kebutuhan mereka Kau akan penuhi. Karena sebagaimana firman-Mu mengatakan, burung yang tidak menanam Engkau memberi makan, bahkan bunga bakung yang tidak memintal Kau pelihara Tuhan. Terlebih kami anak-anak-Mu, pasti akan Kau jaga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami percaya, kami menangguhkan ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. And here I am to